Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya Lamtik ini milik kita semua, ya. Semua. Ini saya muat panjenengan semua saya harapkan bisa mendapatkan akun untuk berbagai hal nih. Moga-moga sudah mendapatkan. Kalau belum mendapatkan akun itu nanti ada dua jenis. Akunnya perguruan tinggi dan akunnya prodi. Karena komunikasi panjenengan dengan Lamtik itu akan enak kalau sudah punya akun, karena akun itu sebagai bukti, oh kita satu keluarga ya, Bapak Ibu bagian dari Lamtik gitu ya, untuk bukti nanti punya akun. Kalau belum punya akun, silahkan kontak ini ke email bisa, atau tim kami yang bertugas itu Mas Ari Kurniawan dengan nomor HP ini ya. Kalau panjenengan sudah punya akun, ya ada username-nya, ada password-nya, silahkan login, akan muncul semacam ini. Jadi prodi di panjenengan itu apa saja yang sudah terdeteksi di Lamdik. Karena pengalaman juga ada prodi-prodi yang ternyata belum terdeteksi. Besok siang Prof. Sofyan jam 3 akan rapat semua LAM dengan Dikti bagaimana prodi-prodi itu bisa masuk. Karena prodi-prodi yang ini itu kita ambil dari data Ban PT dan data dari Kepmen 186 gitu ya. Jadi kalau nanti belum ada prodi panjenengan yang belum masuk, tolong kami diberi informasi via email bisa, via WA bisa ya. Yang tadi ini emailnya, ini WA-nya. Supaya apa? Supaya prodi itu kalau sudah masuk di Kepmen 186 mungkin kami kelewatan. Kalau belum masuk, kami usulkan ke kementerian supaya masuk di penyempurnaan Kepmen. Kenapa? Karena kalau prodi itu tidak masuk di Kepmen, kami tidak berani melakukan akreditasi. Kemarin siang kita rapat dengan Ban PT disepakati bahwa kita hanya boleh mengakreditasi yang secara letterlek ya, tepat betul kalimatnya itu dengan Kepmen. Jadi misalkan begini, misalkan di Kepmen itu bunyinya manajemen kependidikan. Itu berarti tidak mengcover manajemen pendidikan loh ya. Jadi hanya beda ke saja. Ada juga yang bimbingan dan konseling tidak mengcover bimbingan dan konseling. Jadi itu nanti repotnya kemudian kalau nggak masuk ke kami tidak boleh, ke Ban PT ditolak, kan bingung itu kan. Jadi mohon itu. Nah nanti kalau panjenengan sudah menerima itu ada akunnya buka ini, maka masing-masing prodi itu punya akun seperti ini ya. Ini kebetulan saya ngambil punya Tirtayasa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu kok akunnya berapa? 988 berapa ini ya? Ini. Nah, memang teman-teman ini saya terbuka, coba kita ini keluarga ya. Untuk bisa membuka akun ini, kalau akunnya perguruan tinggi bisa diminta ya. Tapi ketika sudah punya akunnya ini itu sebenarnya untuk membayar, katakanlah kalau kamu ini itu biaya apa mau di OR nih, PRO nih, registrasi online, sekaligus bukti bahwa prodi itu bagian dari Lamdik gitu nggih. Lamdik.
Jangan tanya berapa loh yo. Kok bayar kan? Takono Pak Menteri itu kan. Gitu ya. Dua hal, satu tolong meminta akun kalau belum punya akun universitas agar bisa mendapatkan bisa masuk ke sini nih untuk tahu akunnya prodi. Nah, kalau sudah tahu akunnya prodi, tolong cek apakah semua prodi sudah masuk. Termasuk apakah sama ya? Karena kalau nggak sama, misalkan yang nomor berapa itu? Itu kan S1 pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Kalau yang di SK panjenengan berbunyi S1 pendidikan PAUD, itu tidak berlaku loh ya. Harus tepat sama. Tepat sama. Yes, itu. Nah, nanti kalau sudah tahu ini, tolong segera saja mau membayar mau RO itu registrasi online yang 5 juta itu supaya kemudian prodi-prodi itu punya komunikasi dengan kami. Ya gampangnya kami kemudian punya mengatakan bahwa prodi ini bagian anggota dari Lamdik yang wajib dilayani ini dan itu. Ini yang pertama nggih. Jadi pertama, mohon maaf kalau langsung nodong ini karena apa? Kami takut nanti kemudian hitungan kami itu keliru gitu loh. Loh ternyata bukan sekian gitu. Apalagi kemarin karena ada surat dari Menteri Agama ke Menteri Dikbud bahwa prodi-prodi tertentu supaya ke Ban PT gitu yang sampai belum terselesaikan bagaimana tafsirnya itu. Teman-teman, nah sekarang saya masuk ke substansinya. Sebenarnya Lamdik ini itu amanah lam lah ya, amanah dari Undang-Undang 12 tahun 2012. Itulah nanti akan muncul cerita bahwa sebenarnya Lamdik ini digagas tahun 2013 setelah undang-undang ini lahir. Undang-Undang 12 mengatakan bahwa pemerintah meninggalkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi gitu kan. Nah, kemudian dikatakan bahwa penjaminan mutu itu secara sistematik dan berkelanjutan berbasis standar nasional pendidikan tinggi dan datanya di pangkalan data perguruan tinggi pendidikan itu ya. Itu kita pegang. Kemudian nah karena berkelanjutan ini saya mohon yang tadi disebut oleh Pak Sofyan, Pak Prof Sofyan dan Pak Mudi, mohon sekali lagi kita tidak mengaudit semata, membantu mendampingi prodi supaya lebih baik, tetapi bukan berarti kemudian LED-nya dibuat semalam sebelum waktunya, seminggu sebelum bukan. Jadi kita inginnya kalau di kampung saya itu ya SPMI itu ya menggunakan instrumennya Ban PT. Jadi memang pembinaan berbagai hal dilakukan secara berkelanjutan gitu kan. Nah, teman-teman di pasal berikutnya di undang-undang itu dikatakan bahwa penjaminan mutu itu terdiri dari dua bagian, yaitu SPMI yang internal itu dengan eksternal. Nah, LAM dan BAN ini adalah untuk yang eksternal. Yang internalnya itu yang SPMI itu, sistem penjaminan mutu internal. Ada yang katakan tempat saya namanya pusat, tempat lain namanya lembaga ya, monggo. Yang menjamin mutu masing-masing prodi. Sehingga saya pernah guyon begini di berbagai kesempatan, lah besok kalau SPMI jalan bagus, untuk apa ya ban dengan LAM dia? Kan nggak perlu sebenarnya. Udah bagus kok. Mudah-mudahan ke depan. Ini kan sebenarnya yang sering kita guyon kalau kita di Senayan ya, kenapa akreditasi di Indonesia itu wajib, bukan volunteer seperti negara lain, karena apa? SPMI kita banyak yang belum jalan. Makanya kemudian LAM dan BAN diperlukan kewajiban untuk mengakreditasi. Nah, kemudian
undang-undang tadi dijabarkan dalam Permen nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Yang berbunyi bahwa pasal 4-nya itu untuk prodi oleh LAM, sedangkan untuk perguruan tinggi oleh BAN PT. Jadi panjenengan nanti jadi perguruan tingginya oleh BAN, tapi prodinya LAM. Oleh LAM ya. Tetapi kalau LAM-nya belum terbentuk, maka diberi akreditasi oleh BAN PT. Jadi prodi yang belum punya LAM, sejauh yang saya tahu ilmu sosial belum punya prodi sejauh yang saya tahu ya. Berarti masih ikut BAN PT gitu ya. Sekarang yang berdiri kan ada LAM kesehatan udah lama, kemudian LAMDIK kita ini ada LAM sama, golongannya matematika, fisika murni itu, ada LAM teknik, ada LAM EMBA, ekonomi manajemen bisnis akuntansi, ada LAM infokom itu kan. 6 sekarang yang sudah berdiri. Tentu di kampus Bapak Ibu mungkin sebagian ikut BAN PT karena belum punya LAM, sebagian ikut LAMDIK, sebagian mungkin juga ada yang LAM sama, LAM EMBA gitu ya. Nah, pasal 8 ini yang nanti perlu didiskusikan Pak Muhdi, karena juga anunya macam-macam pemaknaannya gitu kan. Jadi pasal 8 ayat 2 itu secara eksplisit dikatakan bahwa dalam hal jangka waktu akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagai dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka akreditasi ulang wajib dilakukan LAM. Jadi kalau kita maknai secara apa adanya, berarti memang LAM itu tidak mengenal perpanjangan. Jadi harus akreditasi ulang gitu ya. Itu. Jadi kita tidak mengenal perpanjangan otomatis seperti di BAN PT. Kalau BAN PT memang ada ayatnya perpanjangan itu ya. Nah, berikutnya LAM memang nanti juga wajib ya mengakui kesetaraan bagi prodi-prodi yang sudah mendapatkan akreditasi dari lembaga internasional, tetapi lembaga internasional yang diakui oleh kementerian. Jadi hati-hati kalau panjenengan mau ikut akreditasi di lembaga internasional, harus cek dulu apakah lembaga itu memang diakui oleh kementerian. Berapa lamanya pengakuan? Ya sama dengan pengakuan yang kalau misalkan kampung saya baru ikut ASIIN dan ternyata probation hanya diberi waktu setahun, ya diberi setahun. Kalau diberi 6 tahun, nah kita terikat maksimal 5 tahun gitu ya. Nah, di Indonesia untuk kependidikan ini sedang berjalan, sedang dirintis apa disebut ATKA, ASTEN ya. Jadi ATKA itu, ASTEN itu Asian Teachers Education Network. Semacam asosiasi LPTK di tingkat ASEAN. ASTEN kemudian membentuk ATKA. ATKA singkatan dari ASTEN Teachers Education Quality Assurance gitu ya. Nah, ini ketuanya Prof. Fuad Abdul Hamid dari UPI, udah pensiun juga sama dengan saya itu, udah pensiun beliau, lebih senior saya itu. Sehingga kami sedang berkoordinasi. Karena apa? Kita ingin pada saatnya LAMDIK itu juga punya jejaring bahkan diakui secara internasional. Kami sudah kontak-kontak dengan KAEP. KAEP itu Council of Accreditation for Educator Preparation di Amerika. Nanti apakah kita dengan KAEP atau dengan ATKA, kita lihat perkembangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, amanah dari permen itu, LAM itu sebenarnya ada dua, ada LAM pemerintah, ada LAM masyarakat. Tetapi yang saya tangkap, nggak tahu benar enggaknya Prof. Sofyan ya, pemerintah kok tidak pengen punya LAM pemerintah ya, sepertinya loh ya.
buktinya kok semua didorong oleh masyarakat. Kita ini juga termasuklah masyarakat yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan rumpun ilmu. Makanya dalam pendidikan, dalam EMBA untuk rumpun ekonomi, dalam sama untuk rumpun katakanlah golongannya apa ya MIPA dan seterusnya gitu ya. Dan LAM itu harus berbentuk badan hukum nirlaba. Apa nirlaba katanya Pak Modi itu yang nggak boleh untung jadi ngono. Makanya bentuk kita yayasan. Karena yayasan itu terikat oleh aturan strukturnya, maka sebenarnya salah satu dewan pembinanya Prof. Sofyan itu. Nanti dewan pengurusnya ada Pak Harun, ada Pak Modi, ada dan seterusnya lagi gitu ya. Nah, teman-teman, ternyata jumlah LPTK itu banyak. Saya dengar malah nambah lagi ya. Kalau data ketika kita mendirikan itu 1.578 gitu kan. Nah, yang terbesar ternyata di Kemenak ya. Oke lah, nggak penting Bapak Ibu kan. Tapi ternyata dari jumlah sekian itu, dari prodinya itu banyak prodi-prodi yang belum pernah diakreditasi. Nah, kami nggak tahu prodi semacam itu yang kuning ini apakah masih ada apa enggak. Karena di kampung saya juga ada. Kita pernah punya prodi SKGJ itu, juga pernah punya prodi D3 apa begitu. Sekarang nggak ada. Dan itu data masih ada. Jadi jangan-jangan prodi-prodi yang tadi saya tunjukkan di caption awal itu di kampus Bapak Ibu sudah nggak ada. Kalau enggak, tolong memberitahu, oh sudah nggak ada, sudah wassalam gitu ya. Sehingga nanti kami punya data prodi-prodi di masing-masing LPTK secara tepat. Lebih nggak boleh, kurang jangan. Gitu kan? Gitu. Nah, teman-teman, saya ingin meskipun berkali saya sampaikan ini, ketika dulu kita mendirikan LAMDIK itu, kita berpegang seperti amanahnya undang-undang permen itu, LAM itu didirikan oleh dua kaki. Sebenarnya dan atau asosiasi profesi yang relevan dengan asosiasi penyelenggara pendidikannya. Kami mengambil pilihan dan. Maka yang kiri itu semacam asosiasi keilmuan pendidikan, yang kanan itu asosiasi penyelenggara pendidikan gitu kan. Kenapa hanya ini? Karena waktu itu setelah kita rame-rame opiak begitu, yang punya akte dari Kumham baru ini. Nah, monggo kalau yang lain belum masuk ya monggo lah, sama-sama kita enak aja lah. Jangan mempersulit barang nggak sulit Jangan mempersulit barang yang tidak sulit. Gabung monggo lah, ojo angel-angel gitu Nah, karena itu kemudian setelah dirunding berkali-kali, Dewan Pembina Yayasan LAMDIK itu adalah diwakili 5 orang, seorang wakili ISPI yang sekarang Prof. Aman karena Pak Ketua ISPI-nya sedang dubes di mana itu di Eropa Timur, Ketua ALPTK NI Prof. Ganefri sekarang ini, Ketua ALPTK SI yang sekarang menjadi namanya FPPTKI apa tadi? TKSI. TKSI, FPPTKSI, Prof. Sofyan, ada Ketua Forkom FKIP Negeri, ada Ketua Forkom FKIP FTIK itu Tarbiyah itu. Dan Dewan, saya kira Pak Muhdi dengan saya yang karena beliau ahli hukumnya ya, dirancang dalam akte dan seterusnya itu bahwa kelima orang itu ex officio. Artinya kalau kemudian jabatannya sudah berpindah, ya berpindah kepada yang baru. Supaya apa? Supaya nggak mau diturunkan ke anaknya. Yang guyonnya gitu ya. Guyonnya ini. Ya, ini. Nah, teman-teman. Nah, ini sekedar gambaran saja. Jadi mungkin teman ada yang belum tahu, ya saya mungkin bagi siaran ulang. Dalam bikin ini panjang loh ya. Panjang sekali.
Digagas tahun 13, berarti 9 tahun lalu loh ya. 9 tahun lalu. Sudahlah, ini panjang. Pokoknya tanggal 31 Desember kemarin sudah di launching. Kenapa di launching? Karena 3 syarat yang diminta terpenuhi. Kita sudah punya instrumen, walaupun baru S1, kita sudah punya badan hukum, kemudian biaya sudah ditetapkan oleh menteri, dan cakupan produk juga ditetapkan oleh menteri. Jadi kita resmi berdiri, walaupun itu masih di inkubator. Nanti tanggal 30 Mei baru keluar inkubator, boleh berjalan. Sekarang belum. Nah, teman-teman, ini saya muat berkali-kali di berbagai tempat. Jadi secara pribadi maupun kelembagaan kami itu punya hutang budi pada beliau, yang gambarnya ada ini. Jadi Prof. Sunandar itu orang yang jibaku sejak awal, temannya Pak Muhdi itu, beliau itu guru besar pendidikan matematika, ikut menyusun instrumen pontang-panting. Sering-sering saya mati beliau kurang sehat tuh berangkat loh kalau rapat itu. Tapi kemudian beliau wafat. Sebelum LAM itu berdiri, sebelum LAM itu launching. Jadi sampai sekarang saya masih merasa hutang budi pada beliau, dan moga-moga ini menjadi amal ibadah beliau, menjadi apa ya, bekal beliau di alam sana nanti gitu ya. Nah, ini foto gambar saja ketika LAM termasuk LAMDIK dideklarasikan bulan Agustus 2 tahun lalu. Hampir 3 tahun ya. 2 tahun setengah ya, 2019 itu. Tapi baru launching tanggal 31 Desember. Jadi antara deklarasi launching itu 2 tahun 4 bulan. Tidak tahu kenapa lama sekali itu. Nah, teman-teman, ini pengurus LAMDIK yang lengkap ketika berdiri. Yang saya katakan, yang tadi saya belum sebutkan itu dewan pengawasnya. Itu Prof. Sutrisno Wibowo, dari waktu itu Rektor UNY, Prof. Asep waktu itu Rektor UPI, Prof. Komarudin Rektor UNJ, Prof. Fatu Rektor UNES, Prof. Joko itu waktu itu Presiden Teflin, Prof. Farozin mewakili Apkin, Prof. Sawa waktu itu rektornya Unimed, dan Dr. Zulkifli itu mewakili Asosiasi MIPA. Nah, pengurusnya saya dituakan, pada Pak Arun, ada Pak Aceng dari Untirta, Bu Sofi itu guru besar baru sekarang pakai profesor, dari UNJ, Pak Agus Taufik itu dari UPI, Pak Lukman Najamuddin dari Tadulako, dan Pak Muti. Nah, ketika ada pergantian, Prof. Sofendi itu diganti Prof. Madum, maka ketika rapat di Padang sudah berganti, dan akte hukumnya juga sudah selesai. Pak Ahmad Arifi yang wakili Tarbiyah diganti dengan Bu Dr. Surin. Nah, yang menggembirakan adalah Prof. Sutrisno Wibowo, Prof. Asep, Prof. Joko itu di dalam akte tidak disebut sebagai ex officio. Tapi saya gembira sekali teman-teman ternyata memahami bahwa walaupun nggak disebut, sebenarnya inginnya ex officio. Maka Prof. Sutrisno digantikan Prof. Sumaryanto karena juga menggantikan sebagai Rektor UNJ, Prof. Asep digantikan Prof. Solihuddin sebagai Rektor UPI, dan Prof. Joko Nurkam digantikan oleh Prof. Utami dari UM sebagai Presiden Teflin gitu ya. Nah, teman-teman, inilah skema dari susunan kita. Saya ingin menyampaikan karena tidak mungkin Dewan Pengurus yang semua pejabat itu bekerja betul penuh, maka ada direktur. Kenapa direkturnya kok dirangkap? Bahasanya teman-teman, kalau ngambil dari luar direktur, yang bayari siapa? Oh, belum punya uang. Maka direkturnya itu ya Bu Sofi, Pak Arun, Pak Modi, Pak Aceng, yang sebenarnya itu pengurus di Dewan Pengurusnya itu. Nah, untuk keseharian kami mengangkat divisi. Kebetulan ini sebagai orang Surabaya, karena saya orang Surabaya.
supaya gampang karena belum punya apa-apa. Kalau nanti divisinya di luar kan susah kita kerjanya. Maka ada Bu Yuni itu mantan WR1 UNESA, ada Bu Suryanti itu mantan ketua Asosiasi PGSD, Prof Joko Nurkamto rela udah ke sini ya, yang Presiden Teflin itu, sekretarisnya Pak Ari itu ahli IT, Prof Eko Haryadi kita ambil karena beliau ahli evaluasi. Nah, sekretarisnya Prof Ivan dari Jakarta. Dan Pak Asmunin itu orang evaluasi. Komisi belum kita bentuk, kita menunggu saat yang baik ketika nanti kita termasuk majelis akreditasi akan segera kita susun ketika nanti moga-moga ketika mulai tanggal 31 Maret maka majelis sudah ada sedang kita cari. Teman-teman, ini yang penting sekarang. Yang penting ini, nanti tolong Pak Mudi dibantu saya keliru ya. Jadi menurut Perban, begitu LAM itu di launching maka ada masa transisi 3 bulan. 3 bulan. Nah, karena di launching tanggal 31 Desember, terus terang saya ngobiak-obiak Pak Mudi, saya obiak-obiak dengan teman-teman, termasuk Prof Imam, saya obiak-obiak, biar jadi akhir tahun lah, gitulah, supaya tahun barunya ngitungnya gampang gitu kan. Karena gandengannya dengan itu, gandengannya kalau nanti mau beri subsidi kan gampang gitu kan. Maka masa transisinya tanggal 1 Januari sampai 30 Maret. Kenapa 30? Saya nggak tahu. Bayangan saya 31, karena tanggal 1. Oke lah. Wong yang menentukan kan Ban PT. Oke, terima aja. Berarti tanggal 31 Maret itu sudah jalan. Jadi ini salah ya. Itu mestinya bukan 1 April, tapi tanggal 31 Maret. Maka dan Ban tidak menerima usulan baru. Nah, teman-teman, ini tak lewati aja. Ini saya mengambil PPT-nya Ban PT. Saya ambil supaya ini yang autentik lah, gitu, supaya saya nggak takut keliru kan. Jadi kata Ban PT antara 31 Desember sampai 30 Maret itu Ban tetap memproses PEPA. Hingga terbit keputusan. Jadi nanti kemudian mulai 31 Maret sampai 30 Juni, 6 bulan itu Ban PT tidak memproses PEPA. Jadi kemarin dipertegas lagi teman-teman yang masa akreditasinya 31 Maret, hati-hati ya, hati-hati. Program studi yang sedang mengajukan PEPA akan dihentikan. Ini pokoknya. Nanti saya jelaskan berikutnya itu. Nah, ini kalau untuk yang pengajuan tanpa PEPA ini yang sebelum 30 Maret, tapi catatannya semua diajukan paling lambat 30 Maret gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, barangkali saya langsung ke sini yang mungkin ini. Ini kami buat berdasar Perlam nomor 22 yang panjenengan bisa melihat di web kami. Kami sadar karena pola kita mengikuti Ban PT juga, sebaiknya laporan evaluasi diri usulan itu diajukan 6 bulan sebelum habis. Tapi kan nggak mungkin kalau dalam transisi. Kenapa? Tanggal 31 Maret kami baru boleh menerima usulan. Tanggal 31 ya, 30 nggak boleh. Tanggal 30 kita belum masih masa transisi. Lah kalau kemudian ada prodi habis 1 April gimana? Kan? Maka kami buat di ingat saya pasal 19 kemudian 19 itu nanti kalau prodi di panjenengan habisnya itu katakanlah antara 31 Maret sampai 15 April, maka usulan mohon diajukan
pada tanggal 31 Maret tadi, hari pertama itu, hari pertama. Kalau masa habisnya itu antara 16 April sampai 15 Mei, maka kita tunggu ajuan itu 15 hari sebelum habis. Jadi seandainya tanggal 15 Mei habisnya, berarti ya tanggal 1. Kalau tanggal 16 April berarti ya pokoknya maju 15 hari. Kalau habisnya 16 Mei sampai 15 Juni, maka tolong kemudian diajukan 30 hari sebelum habis. Kalau 16 Juni sampai 31 Juli, diajukan 60 hari. 2 bulan ya. Kalau 1 Agustus sampai 30 September, 90 hari. Kalau 1 Oktober sampai akhir tahun, 150 hari. Nanti kalau sudah lewat dari itu tahun depan, maka 6 bulan seperti aturan yang baku. Kenapa demikian? Karena apa? Kita tahu masa transisi karena kita baru boleh menerima tanggal 31 Maret. Nah, sangat mungkin misalnya habisnya produk saya itu tanggal 3 April. Lah maksudnya 3 hari selesai. Nggak mungkin kan? Maka semacam itu diberi transparan itu. Jadi kalau prodi baru pertama kali mengajukan yang 2 tahun itu loh. Dan masa pemberian yang pendirian itu habisnya misalnya tanggal 5 April dan sudah masukkan pada kami 31 Maret tapi belum selesai, maka akan diberikan peringkat baik, peringkat terendah dari Lamdik. Bagi prodi yang akreditasi ulang, artinya sudah pernah akreditasi di BAN PT dan sudah mengajukan usulan APSK itu dan belum keluar keputusannya, maka diberi peringkat sama dengan sebelumnya. Jadi kalau dari BAN PT dulu B, ya B. Kalau sangat baik, ya sangat baik. Kalau A, ya A. Kalau unggul, ya unggul. Sampai kapan? Sampai ke Lamdik keluar gitu ya. Jadi ini masa transisi. Teman-teman, ini nggak penting mungkin teman-teman ya. Nah ini, jadi sebenarnya teman-teman kita ingin penerapan outcome based education ini digunakan. Saya kemarin ketika ketemu teman-teman dari FKIP negeri yang dari timur sana, saya katakan, bagi kami input ruangan itu ya penting, tapi tidak paling penting. Yang paling penting itu proses dan mutu luaran. Jadi bobotnya Bapak Ibu sudah lihat, kepemimpinan 7,5%, kata kelola lagi, input hanya 15,5%, tapi proses 29%, mutu produktivitas 33%. Nanti yang 15 itu yang UPPS ya. Nah, dengan begini maka nanti saya kira Prof. Joko atau Prof. Joko menerangkan lebih jelas dari saya. Nanti berarti kalau gitu, apakah perkuliahan berjalan dengan baik? Apakah praktikum berjalan dengan baik? Apakah microchip berjalan dengan baik? Apa ketika PPL itu sekolah mitra menganggap ini bagus? Apakah lulusannya itu nanti ngajar dengan bagus? Ketika sudah lulus, itu justru lebih penting dibanding ruangan dan seterusnya. Nanti bagiannya mungkin Prof. Joko, mungkin Prof. Eko, mungkin Pak Mudi yang akan menjelaskan lebih baik. Saya tidak tahu detailnya. Saya ini. Teman-teman, nah ini. Teman-teman, ini dulu panjang ceritanya sampai akhir disahkan oleh BAN PT. Jadi seperti tadi, sebenarnya kalau besok sudah normal ya, tahun depan berarti kan, tahun depan itu, maka 6 bulan sebelum
akreditasi itu mesti mengajukan registrasi online. Itu. Nanti membayar 5 juta itu. Kan? Dengan itu maka kemudian mengunggah LED. Nanti Prof. Joko atau Prof. Eko menjelaskan kenapa kita tidak punya apa namanya LKPS gitu ya, LED. Kan? Kalau begitu mengunggah, kami akan melihat kelengkapan hasilnya. Jika lengkap, nanti akan diberi informasi. Nah, menjelang penilaian kecukupan AK itu, kecukupan itu, maka membayar yang tahap kedua 25 juta. Oke, proses berjalan untuk AK. Kalau ternyata AK-nya sudah oke dan menjelang AL, maka membayar kurangnya 22. Saya yakin teman-teman sudah tahu kalau biaya untuk Lamdik 52 juta. Saya nggak tahu juga kenapa 52, kok yang lain kan 53,5. Jadi ingat saya Lam Emba 53,5, Lam Taik 53, Lam sama 56 ingat saya. Oh, Lamdik mungkin paling murah ya, barangkali begitu ya, 52 nggak apa-apa lah, kita terima aja, barokah gitu kan. Nah, itu kira-kira polanya. Kecuali yang banding. Yang banding ada baku dari dikti, nanti ada biaya banding. Kalau tidak banding ya berarti langsung keluar sertifikat gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang kami gagas tetapi belum berjalan. Yang tadi Prof. Sofian inginnya pendampingan. Kami inginnya besok kalau jalan, LAM itu tidak hanya mengakreditasi dalam pengertian menilai, tapi juga pendampingan. Kita sedang mencari cara, kalau bahasa saya itu gini loh, bahasa saya itu main yang cantik. Mari berlayar dengan bagus, jangan nabrak karang. Karena aturannya, misalnya aturannya harus arti ulang, gitu kan? Kalau kita enggak, nanti kita dianggap nabrak aturan, gitu kan? Kita cari cara. Mungkinkah sekali lagi ini masih gagasan ya, ini belum jalan ya. Mungkinkah besok, kalau memang BAN mengizinkan, karena semua aturan baik itu prosedur maupun instrumen itu harus disahkan oleh BAN. Kalau besok memungkinkan, kita ingin membayangkan besok karena wajib ulang, tetapi apa ya harus ke lapangan toh? Apa enggak cukup hanya asesmen kecukupan saja? Kalau memang kemudian data-datanya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tapi sekali lagi ini baru gagasan ya, jangan dipakai oh gitu aja, nanti nggak bisa. Karena prosedur itu yang disahkan oleh BAN PT yang ini gitu kan, bukan yang ini gitu kan. Nah, mudah-mudahan saatnya diakui dan kita bisa lebih sederhana. Ya akreditasi ulang tetapi tidak perlu sampai lapangan, itu baru gagasan kita. Termasuk teman-teman, kami inginnya supaya tidak jeruk makan jeruk, mungkin kita harus pandai-pandai barangkali akan bersama dengan asosiasi profesi. Dengan siapa begitu, supaya pendampingan itu tidak oleh LAM. Jangan-jangan kalau LAM disemprit itu kan, gitu ya. Nanti kita belum tahu caranya. Kita ketemu. Oh, mungkin kita bentuk divisi apa namanya, bergandeng dengan asosiasi profesi. Jadi katakanlah, oh ini prodi BK, ya biarlah nanti teman-teman APKIN gimana caranya supaya bisa mendampingi gitu. Atau bentuk lain lah. Artinya ya bisa mendampingi tapi tidak nabrak aturan gitu ya. Teman-teman, sebenarnya yang sudah selesai kami kembangkan itu dengan pontang-panting, termasuk almarhum Prof. Sunandar sampai beliau wafat itu baru instrumen S1. Sekarang ini kami berjuang untuk menyelesaikan instrumen S2, S3, dan PPG. Alhamdulillah teman-teman, Pak Muhdi, kemarin sudah selesai. Sudah kami ajukan yang S2 dan S3. Nah, kami juga masih punya tanggungan instrumen PJJ,
S3 jalur research, karena saya mengamati beberapa LPTK sekarang sudah mulai menerapkan program doktor jalur riset. Kami juga sedang mengerjakan instrumen minimal untuk prodi-prodi yang baru pertama kali melakukan APSK, yang belum punya lulusan itu. Karena ingat saya, setelah berdiri itu 2 tahun harus wajib akreditasi. Tentu belum punya lulusan itu. Nah, moga-moga lah revisi S2, S3, PPG, suplemen yang segera disahkan sebelum tanggal 31 Maret sehingga bisa kita gunakan. Karena ternyata juga banyak itu S2, S3 yang habisnya itu pada bulan April, Mei. Gitu ya. Teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin mengulangi, tolong bagaimana caranya, toh ini ada Prof. Sofyan, ada Pak Muhti, panjenengan semua bisa mendapatkan akun. Kalau belum bisa minta atau Pak Muti bisa minta akunnya masing-masing perguruan tinggi. Jika sudah punya, tolong kemudian dicek prodinya, adakah yang kelewatan atau kelebihan, termasuk detail bunyinya, ya, bunyi namanya. Kalau sudah, tolong kemudian segera melakukan RO supaya kami punya data real, ini loh prodinya, dan bisa komunikasi dengan prodi, termasuk supaya LAM juga punya modal untuk langkah berikutnya. Sekali lagi, LAM ini milik kita bersama, bukan miliknya saya, Pak Muhti, dan siapa-siapa, toh yang mendirikan juga panjenengan ikut mendirikan kita semua ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Muhti, mungkin siapa yang akan jelaskan ke instrumen, matur nuwun. Oke, makasih Prof. Prof Heri, saya lanjut sedikit ya Prof Heri ya, sebelum ke Prof Joko, Prof Eko. Pertama, pada teman-teman kami meminta Bapak Ibu mengisi absen lengkap dengan nomor email atau WA dan WA untuk komunikasi kita. Kami akan segera menindaklanjuti apabila Bapak Ibu misalkan tidak menghubungi kami, akan kami kirim akunnya. Prof Joko, sedikit saya ingin menegaskan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof Muklas pada Bapak Ibu. Sedikit saja Prof Joko untuk ini. Okay. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam peraturan Lamdik nomor 22 ini kita memang sudah menetapkan sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh BAN Perban 5. Pertama, saya ingin tegaskan bahwa kita mengakreditasi program studi sarjana, profesi, magister, dan doktor bidang kependidikan. Ini karena tadi ada yang tanya, mohon sekali lagi Bapak Ibu, karena Permendikbud 186 itu mungkin belum mencakup semua prodi Bapak Ibu. Maka besok kita juga diundang rapat untuk kemungkinan akan melengkapi prodi-prodi yang belum masuk, atau mungkin juga ada yang sudah masuk tapi tidak sesuai. Yang pasti ini akan ada penyesuaian. Perlu kami sampaikan tadi yang disinggung oleh Prof Muklas bahwa tahapan kita dalam proses APSK mulai dari registrasi online, lalu penilaian, penetapan peringkat, dan pemantauan ini akan dilakukan. Khusus untuk banding juga akan diberi kesempatan bagi yang akan banding. Saya ingin sampaikan tadi yang mempertegas Prof Muklas di sini, Bapak Ibu, bahwa biaya akreditasi clear besarnya 52 juta, dibayar dalam 3 tahap atau 3 kali, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini sesuai keputusan Menteri. Yang kedua, apabila banding, itu juga harus membayar 29.700.000, tapi ini apabila banding. Nah, khusus untuk yang biaya 52 juta dibayar 3 tahap, kami ingin sampaikan bahwa untuk pertama
Bapak Ibu itu kan harus mendaftar, harus kita ketahui prodi Bapak Ibu secara pasti caranya melakukan registrasi online. Yang tadi disebut oleh Prof. Muklas itu membayar 5 juta. 5 juta ini tidak hilang, 5 juta dihitung dari 52 juta. Hanya registrasi online-nya dimohon segera, sudah dibuka mulai 2 Februari yang lalu, di mana setiap perguruan tinggi nanti kita akan berikan akun. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin segera bisa juga menghubungi kami, atau nanti melalui absen juga akan kami kirim, di mana akun akun penjaminan mutu atau universitas itu nanti akan menunjukkan akunnya program studi. Akun program studi ini memang digunakan untuk melakukan pembayaran mulai tahap 1, 2, 3, dan untuk yang pertama itu RO itu mulai 2 Februari. Artinya mulai 2 Februari kita sudah menerima pembayaran tahap 1, kapanpun prodi Bapak Ibu akan habis. Sehingga Bapak Ibu nanti langsung bisa mendapat layanan sejak sekarang atau sejak RO, dan nanti apabila akan mengajukan akreditasi, akan dihitung itu sudah pembayaran pertama sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga nanti apabila Bapak Ibu sudah punya akun, bisa langsung membuka seperti ini, dimasukkan kode akunnya dan passwordnya, nanti login akan muncul seperti ini. Punya Bapak Ibu yang di dalamnya nanti sudah akan menyebut program studinya, kapan akan habisnya, dan Bapak Ibu juga langsung bisa mengunduh akunnya, misalkan seperti ini. Nah, cara pembayarannya nanti juga bisa nanti dilihat di Lamdik RID, bisa melakukan melalui outlet BNI, agen BNI, ATM, atau cara-cara yang lain, misalkan dengan SMS banking atau bahkan melalui OVO juga bisa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah itu Bapak Ibu akan mendapat invoice, bukti pembayaran, contohnya seperti ini yang sudah melakukan pembayaran. Ini contohkan kami di Hubkris misalkan ini sudah melakukan pembayaran, akan mendapat informasi seperti ini. Dan akhirnya yang terakhir untuk mempertegas tadi yang Pak Muklas, jadi skemanya Bapak Ibu bisa lihat ini posisinya Bapak Ibu sekarang di sini. Kita tunggu untuk mendaftar atau registrasi online. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat akan habis, Bapak Ibu mestinya 6 bulan, tapi untuk tahun ini tergantung, mulai kita beri waktu yang paling pendek sampai yang agak panjang untuk mengunggah. Dan pembayaran tahap berikutnya yang 25 juta itu setelah mendapat persetujuan, dan selanjutnya tadi dicontohkan oleh Prof. Muklas. Nah, saya ingin mempertegas sekali lagi kepada Bapak Ibu, terkait dengan itu semuanya, maka perlu kami sampaikan nanti akan ada masa transisi yang Bapak Ibu mesti akan berhadapan, semisal itu tadi dicontohkan oleh Prof. Muklas ini, misalkan yang habisnya sekitar Maret-April. Nah, ini saya harap secepatnya sudah RO sehingga bisa berkomunikasi dengan kami, dan tanggal 31 Maret bisa mengajukan. Dan kalaupun habisnya 31 Maret, kami akan langsung keluarkan, ya istilahnya itu SK yang menegaskan bahwa akreditasinya itu berlaku sama sebagaimana yang sudah dimiliki, atau kalau prodi baru yang baru mengajukan itu kategori baik. Dan selanjutnya ini, dan Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir, karena nanti pada saat misalkan mepet sekali waktunya,
masih ada kemungkinan kalau ada kekurangan pengajuan itu untuk segera diperbaiki. Ini yang saya kira untuk kami tegaskan pada Bapak Ibu, dan khusus kepada teman-teman tadi ada yang tanya, kalau nanti misalkan Bapak Ibu ingin memastikan bahwa apakah program studinya masuk atau belum, silahkan dilihat di Kemendikbud 186, itu sudah ada daftarnya. Sampai saat ini 141 yang sudah masuk, baik program S1, S2, S3, dan program profesi atau PPG. Saya kira untuk mempertegas saja ini, sekali lagi kepada teman-teman apa yang dimaksudkan oleh Prof. Muklas, saat ini sudah dibuka pendaftaran melalui caranya membayar tahap 1 atau RO1 yang 5 juta itu, di mana 5 juta itu akan diperhitungkan sebagai bagian daripada 52 juta. Sehingga kapanpun nanti misalkan prodi Bapak Ibu habis ya periodenya atau masa akreditasinya, nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan kepada tahap berikutnya. Ini misalkan contohkan, misalkan ini Sunan Kalijaga, misalkan S1 pendidikan matematika itu 4 bulan lagi, misalkan 20 bulan 6 misalkan. Ini saya kira yang mereka harus segera proses. Oh ya, mungkin ada yang saya ingin pertegas mengenai ini yang kemarin banyak ditanyakan ya oleh teman-teman, mungkin nanti juga bisa disinggung lagi oleh Prof. Joko ya, terkait dengan bagaimana kalau prodinya itu habis sampai tanggal 30 Juni. Ini yang sampai saat ini sikap BAN itu tegas sekali menyebutkan bahwa apabila Bapak Ibu nanti habis pada kurun waktu sampai dengan 30 Juni, Bapak Ibu itu bisa memilih ke Lamdik atau ke BAN PT. Kecuali yang PEPA sejak yang habisnya tanggal 31 Maret sampai tanggal 30 Juni itu tidak bisa. Ini yang saya kira harus kami pertegas, karena ini masalah agak serius kalau yang habis di tanggal-tanggal itu. Tapi yang mengajukan ke naik peringkat itu dimungkinkan dengan syarat pasti Bapak Ibu masih diterima, karena ini sudah masuk pada bulan Februari. Namun apabila tidak diterima di sana, maka alternatifnya adalah ke Lamdik. Saya kira itu, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami mohon Prof. Joko yang akan menyampaikan instrumen dan yang selanjutnya nanti metrik ya, penilaian Prof. Eko. Saya persilahkan Prof. Joko. Matur nuwun Prof. Rektor.